Selama ini banyak orang dengan diabetes hanya diberi saran mengurangi karbohidrat dan takut lemak, padahal kunci kestabilan gula darah seringkali justru ada pada protein dari makanan asli. Bukan pil dan bukan bubuk, melainkan protein utuh yang menenangkan kurva glukosa, menahan lapar lebih lama, dan mengaktifkan kembali pembakaran lemak alami. Di video ini kita bongkar 5 sumber protein terbaik dari peringkat kelima sampai juara pertama agar Anda punya peta jalan sederhana namun efektif. Jika konten seperti ini bermanfaat, tekan suka dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan panduan mingguan yang bisa langsung dipraktikkan. Peringkat kelima adalah telur, terutama telur dari ayam yang dipelihara bebas. Telur selama bertahun-tahun ditakuti karena isu kolesterol. Tetapi bukti modern menunjukkan telur justru aman dan sangat membantu pengendalian gula darah. Setiap butir telur menyediakan protein lengkap dengan 9 asam amino esensial yang diperlukan untuk perbaikan jaringan, menjaga massa otot, mendukung imunitas dan menata ulang metabolisme sehingga respon glukosa sesudah makan lebih tenang. Di dalamnya juga ada kolin yang penting untuk fungsi hati dan otak serta berperan langsung dalam metabolisme lemak dan karbohidrat. Telur mengandung biotin yang membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi dan membuat sel menggunakan glukosa lebih efisien. Walau ada lemak, respons insulin dari telur relatif rendah sehingga kadar gula naik perlahan, energi stabil, dan keinginan ngemil manis berkurang. Bagian kuning telur jangan dibuang. Di sanalah vitamin A, D, dan K yang larut lemak disimpan bersama lecitin untuk mendukung hati dan otak serta antioksidan lutein dan zeaxanthin yang melindungi mata dan pembuluh darah. Penelitian yang membandingkan putih telur saja dengan telur utuh menunjukkan hasil terbaik pada kelompok yang makan telur utuh karena sinergi antara protein dan mikronutriennya. Cara sederhananya, ganti sarapan tinggi tepung dengan 2 butir telur utuh. Banyak penderita melaporkan sore hari lebih terkendali tanpa dorongan mencari makanan manis. Pilih telur berkualitas bila memungkinkan, lalu masak dengan cara praktis. Direbus, dibuat orak-arikan di wajan anti lengket tanpa banyak minyak, atau dijadikan omelet dengan sayuran rendah karbo seperti bayam, jamur, tomat, dan paprika. Telur rebus juga cocok sebagai camilan darurat berprotein, mudah dibawa, murah, dan tidak memicu lonjakan gula. Bagi kebanyakan orang dewasa, 1-2 butir di waktu sarapan atau makan siang sudah cukup memberikan rasa kenyang dan kestabilan energi. Kombinasikan dengan sayur berserat dan sedikit lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun untuk memperlambat pencernaan dan semakin meratakan respon glukosa. Jika memiliki kondisi khusus yang membatasi konsumsi telur, diskusikan porsinya dengan tenaga kesehatan. Untuk mayoritas orang dalam pola makan seimbang, telur adalah fondasi sederhana. Protein utuh, mikronutrien lengkap, dampak minimal pada gula, harga terjangkau, dan tersedia di mana-mana, sehingga strategi sehat ini benar-benar bisa dijalankan setiap hari. Peringkat keempat adalah yogurt Yunani alami tanpa gula. Jangan bayangkan yogurt dengan rasa buah buatan atau yang penuh sirup manis, karena itu justru bisa memperburuk kondisi. Yang dimaksud di sini adalah yogurt murni, kental, tanpa tambahan gula maupun pemanis buatan yang bekerja bukan hanya sebagai sumber protein, tetapi juga sebagai makanan fungsional untuk usus dan metabolisme. Yogurt Yunani kaya protein kasein, yaitu jenis protein yang dicerna lambat sehingga memberi rasa kenyang lebih lama dan membuat pelepasan glukosa ke dalam darah berjalan perlahan. Bagi penderita diabetes, hal ini sangat penting karena mencegah lonjakan mendadak yang membuat tubuh kelelahan dan mempercepat komplikasi. Dengan yogurt, energi lebih stabil, gula darah lebih terkendali, dan rasa lapar bisa ditekan lebih lama. Namun yang membuat yogurt Yunani lebih unggul bukan hanya proteinnya, tetapi juga probiotik alami yang dikandungnya. Probiotik adalah bakteri baik yang membantu menyeimbangkan mikrobiota usus,
dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesehatan usus sangat terkait langsung dengan sensitivitas insulin. Jika usus dalam keadaan meradang atau mikrobiotanya terganggu, tubuh cenderung lebih sulit merespons insulin sehingga gula darah naik lebih mudah. Dengan rutin mengonsumsi makanan fermentasi seperti yogurt, peradangan menurun, kerja insulin membaik, dan metabolisme kembali lebih seimbang. Dalam penelitian besar, orang yang rutin mengonsumsi produk susu fermentasi tanpa gula terbukti memiliki kadar HbA1c, penanda rata-rata gula darah 3 bulan, lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsinya. Ini menunjukkan bahwa efeknya nyata, konsisten, dan jangka panjang. Meski begitu, penting sekali memilih produk dengan benar. Banyak yogurt di pasaran yang terlihat sehat, tetapi sebenarnya penuh gula, madu, sirup agave, atau bahkan pemanis dengan label alami. Semua tambahan itu bisa menggagalkan manfaat yang diharapkan. Karena itu pilihlah hanya yogurt murni tanpa gula. Jika ingin menambah rasa, gunakan kayu manis bubuk yang terbukti membantu menstabilkan glukosa, atau tambahkan sedikit biji cicia untuk memperkaya serat dan omega 3. Kombinasi ini menjadikan yogurt bukan sekadar camilan, melainkan hidangan lengkap yang benar-benar ramah untuk gula darah. Yogurt Yunani juga praktis untuk gaya hidup sehari-hari. Bisa dimakan sebagai sarapan ringan, camilan sore, campuran smoothie, atau saus pendamping sayuran. Tidak perlu dimasak, tidak ribet, dan bisa disimpan di kulkas untuk dimakan kapan saja. Bagi penderita diabetes, ini adalah solusi sederhana yang bisa dijadikan rutinitas tanpa banyak usaha, tetapi dengan hasil yang jelas terasa. 1 porsi setiap hari sudah cukup untuk membantu menstabilkan gula darah, memperbaiki kesehatan usus, serta memberi tubuh protein berkualitas yang bertahan lama. Inilah yang membuat yogurt Yunani tanpa gula layak berada di posisi keempat sebagai salah satu sumber protein terbaik bagi penderita diabetes. Di peringkat ketiga ada ikan berlemak seperti salmon, makarel, sarden, haring, atau trout. Jenis ikan ini bukan sekadar makanan laut biasa, tetapi benar-benar bisa disebut sebagai obat alami bagi penderita diabetes. Banyak orang hanya melihat ikan sebagai sumber protein rendah kalori, padahal ikan berlemak jauh lebih dari itu. Ia adalah sumber kombinasi nutrisi unik yang mampu bekerja langsung di tingkat sel, memperbaiki metabolisme, menurunkan peradangan, dan membuat tubuh lebih peka terhadap insulin. Kekuatan utama ikan berlemak terletak pada kandungan asam lemak omega 3, khususnya EPA dan DHA. 2 komponen ini terkenal sebagai pengurang peradangan paling kuat yang bisa diperoleh dari makanan. Bagi penderita diabetes, peradangan kronis adalah musuh besar karena ia merusak pembuluh darah, melemahkan kerja pankreas, dan membuat sel-sel semakin kebal terhadap insulin. Dengan rutin mengonsumsi ikan berlemak, proses peradangan ini ditekan, sehingga tubuh lebih mudah kembali merespons insulin dengan baik. Selain itu, protein dari ikan berlemak sangat mudah diserap tubuh. Hampir tidak ada sisa yang terbuang, sehingga tubuh mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi untuk membangun otot, hormon, dan enzim. Ini sangat penting karena semakin banyak massa otot yang sehat, semakin tinggi pula kemampuan tubuh menggunakan glukosa sebagai energi. Dengan kata lain, semakin rutin makan ikan berlemak, semakin kecil risiko lonjakan gula darah setelah makan. Penelitian besar menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi ikan berlemak minimal 3 kali seminggu memiliki kadar HbA1c lebih rendah, yang berarti kontrol gula darah mereka lebih stabil dalam jangka panjang. Bahkan risiko komplikasi seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, atau masalah ginjal lebih rendah pada kelompok yang rutin makan ikan berlemak. Manfaatnya tidak berhenti di situ. Omega 3 dalam ikan juga membantu mengurangi lemak visceral, lemak berbahaya yang menumpuk di sekitar organ dalam perut dan berhubungan langsung dengan resistensi insulin. Selain itu, ikan berlemak mengandung vitamin D, nutrisi yang seringkali rendah pada penderita diabetes.
Kekurangan vitamin D membuat tubuh lebih sulit mengatur gula darah, sehingga asupan dari ikan menjadi tambahan yang sangat berharga. Ikan berlemak, terutama salmon, juga kaya akan astaxanthin, antioksidan kuat yang melindungi sel dari stres oksidatif. Ini penting karena kadar gula darah yang tinggi menyebabkan kerusakan oksidatif di pembuluh darah, saraf, dan mata. Dengan perlindungan tambahan dari astaxanthin, risiko komplikasi seperti retinopati atau neuropati bisa ditekan. Yang lebih menyenangkan, ikan berlemak bisa diolah dengan berbagai cara tanpa kehilangan manfaatnya. Bisa dikukus dengan irisan lemon, dipanggang dengan rempah-rempah, ditumis bersama sayuran hijau, atau dijadikan sup hangat. Sarden kalengan dalam air juga merupakan pilihan praktis dan murah yang tetap memberikan manfaat sama. Intinya, ikan berlemak bukan makanan mewah atau tambahan sesekali. Ia adalah kebutuhan dasar bagi penderita diabetes yang ingin menjaga kestabilan gula darah. Dengan menambahkannya setidaknya 3 kali seminggu ke dalam pola makan, Anda memberi tubuh kesempatan untuk pulih, memperbaiki sel-sel dari dalam, dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Inilah mengapa ikan berlemak pantas menempati posisi ketiga dalam daftar sumber protein terbaik untuk penderita diabetes. Peringkat kedua ditempati oleh lentil dan keluarga besar kacang-kacangan seperti kacang merah, buncis, kacang hijau, kacang polong, hingga kacang hitam. Banyak orang masih menyepelekan kelompok makanan ini, bahkan ada yang menganggapnya terlalu berat atau hanya cocok untuk vegetarian. Padahal, justru disinilah tersembunyi salah satu kunci paling kuat untuk menstabilkan gula darah secara alami. Kacang-kacangan adalah sumber protein nabati berkualitas tinggi. Kandungan proteinnya tidak hanya membantu memperbaiki jaringan tubuh, tetapi juga bekerja sama dengan serat yang sangat tinggi di dalamnya untuk memperlambat proses pencernaan. Hasilnya, glukosa dari makanan masuk ke aliran darah jauh lebih lambat dan terkendali, sehingga tidak ada lonjakan mendadak yang membahayakan penderita diabetes. Selain serat biasa, kacang-kacangan juga mengandung pati resisten, yaitu jenis karbohidrat khusus yang tidak dicerna di usus halus, melainkan difermentasi di usus besar oleh bakteri baik. Proses fermentasi ini menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat yang terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki kesehatan usus, dan mengurangi peradangan sistemik. Semua mekanisme ini sangat relevan untuk penderita diabetes yang sering mengalami resistensi insulin. Dalam penelitian klinis, peserta yang mengonsumsi 1 cangkir lentil per hari menunjukkan penurunan kadar gula darah setelah makan hingga 35% hanya dalam beberapa minggu. Efek ini dicapai tanpa obat, tanpa suplemen, hanya dari makanan sehari-hari. Ini membuktikan bahwa kacang-kacangan bekerja sebagai terapi nutrisi nyata, bukan sekadar pengisi perut. Selain itu, kacang-kacangan kaya akan magnesium, mineral penting yang sering kali rendah pada penderita diabetes. Magnesium berperan membuat sel lebih peka terhadap insulin. Jika kadar magnesium rendah, sel seakan tuli terhadap sinyal insulin, sehingga glukosa menumpuk di darah. Dengan rutin mengonsumsi lentil dan kacang-kacangan, tubuh mendapat pasokan magnesium alami yang membantu menormalkan kembali respon insulin. Tidak hanya itu, dalam 1 porsi lentil, Anda juga mendapatkan berbagai antioksidan, vitamin kelompok B, zat besi, zinc, dan kalium. Semua ini bekerja bersama untuk memperkuat sistem kekebalan, menyehatkan pembuluh darah, mendukung jantung, dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Dari sisi praktis, kacang-kacangan sangat fleksibel di dapur. Anda bisa membuat sup hangat berbasis lentil, tumis sayuran dengan tambahan kacang polong, salad dingin dengan buncis, atau bahkan membuat bakso vegetarian dari kacang merah. Mereka bisa dimasak dalam jumlah banyak lalu disimpan di kulkas untuk beberapa hari, sehingga mudah ditambahkan ke berbagai menu harian. Kelebihan lainnya adalah harga yang sangat terjangkau dan daya simpan yang panjang.
Tidak perlu membeli produk mahal atau impor, karena hampir semua jenis kacang-kacangan tersedia di pasar lokal dengan harga bersahabat. Dengan begitu, siapapun bisa mendapatkan manfaat besar ini tanpa membebani anggaran keluarga. Lentil dan kacang-kacangan bukan hanya makanan pendamping, melainkan fondasi penting untuk pola makan sehat penderita diabetes. Dengan rutin memasukkannya ke dalam menu harian, Anda bukan hanya menstabilkan gula darah, tetapi juga membangun ketahanan metabolik jangka panjang. Itulah alasan mengapa kacang-kacangan layak menempati posisi kedua dalam daftar sumber protein terbaik untuk penderita diabetes. Peringkat pertama dalam daftar sumber protein terbaik untuk penderita diabetes adalah hati sapi. Meski sering dilupakan atau dianggap makanan kuno, hati sebenarnya adalah salah satu makanan paling padat gizi di dunia. Tidak ada suplemen mahal atau bubuk protein yang bisa menyaingi kekayaan nutrisi alami dari hati sapi. Dan bagi penderita diabetes, inilah salah satu senjata paling kuat untuk memperbaiki metabolisme dan menstabilkan gula darah. Hati sapi mengandung glisin, yaitu asam amino yang berperan penting dalam mengurangi stres oksidatif, memperbaiki jaringan tubuh, dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Dengan begitu, kadar gula darah setelah makan menjadi lebih terkendali dan tubuh mampu memanfaatkan energi dengan lebih efisien. Selain itu, hati sapi kaya akan zat besi Hem, bentuk zat besi yang paling mudah diserap tubuh. Zat besi ini penting untuk membawa oksigen ke seluruh sel. Kekurangan zat besi sering membuat penderita diabetes mudah lelah, otak terasa lambat, dan metabolisme menurun. Tidak hanya itu, hati sapi juga merupakan sumber terbaik vitamin A dalam bentuk retinol aktif. Berbeda dengan provitamin A dari sayuran yang harus diubah terlebih dahulu, retinol dari hati bisa langsung digunakan tubuh. Vitamin A mendukung kesehatan pankreas, memperkuat sistem imun dan membantu regenerasi sel beta yang memproduksi insulin. Di samping itu, hati juga kaya vitamin B12, folat, tembaga, dan kolin. Semua nutrisi ini bekerja bersama menjaga fungsi hati, darah, dan sistem saraf tetap optimal. Banyak penderita diabetes juga mengalami masalah hati berlemak. Hati sapi justru bisa membantu memperbaikinya karena kandungan kolin yang mendukung pembuangan lemak dari hati. Dengan demikian, hati tidak hanya menjadi sumber protein, tetapi juga membantu mengatasi salah satu komplikasi utama pada diabetes. Yang menarik, untuk mendapatkan manfaat luar biasa ini, Anda tidak perlu mengonsumsinya setiap hari. 1 atau 2 porsi kecil per minggu sudah cukup memberikan tubuh pasokan nutrisi yang langka sekaligus penting. Cara memasaknya pun sederhana, ditumis cepat dengan bawang dan sedikit minyak zaitun. Ditambah rempah seperti thyme atau lada hitam, atau direbus ringan bersama sayuran. Jika dimasak dengan benar, teksturnya lembut dan rasanya gurih. Keunggulan lain hati sapi adalah harganya yang relatif murah dibandingkan daging premium atau suplemen kesehatan. Dengan biaya rendah, Anda bisa memperoleh makanan padat gizi yang bekerja langsung memperbaiki metabolisme. Tidak heran jika banyak pakar nutrisi menyebut hati sebagai superfood sejati yang terlupakan. Bagi penderita diabetes, hati sapi bukan hanya sumber protein, tetapi juga terapi nutrisi alami. Dengan kandungan vitamin, mineral, dan asam amino yang lengkap, ia membantu tubuh memperbaiki diri dari dalam, menurunkan peradangan, memperkuat sistem kekebalan, dan menjaga gula darah tetap stabil. Itulah mengapa hati sapi pantas menempati posisi pertama dalam daftar sumber protein terbaik untuk penderita diabetes. Sekarang mari kita rangkum semua yang sudah kita bahas. Ada 5 sumber protein terbaik yang bisa menjadi senjata utama bagi penderita diabetes untuk menstabilkan gula darah. Dimulai dari peringkat kelima, yaitu telur.
bukan sekadar sarapan sederhana, tetapi paket lengkap asam amino, vitamin, antioksidan, dan nutrisi penting yang mampu menjaga energi stabil seharian. Lanjut ke peringkat keempat, yogurt Yunani alami tanpa gula. Ia memberi protein yang dicerna lambat sekaligus probiotik yang menyehatkan usus dan meningkatkan sensitivitas insulin. Di posisi ketiga ada ikan berlemak seperti salmon, makarel, sarden, haring, dan trout. Ikan-ikan ini adalah sumber protein sekaligus omega 3 yang sangat kuat untuk menekan peradangan dan meningkatkan kendali gula darah. Kemudian di peringkat kedua kita menemukan lentil dan kacang-kacangan. Murah, mudah didapat, tetapi kaya serat, pati resisten, protein nabati, serta magnesium yang membantu sel lebih peka terhadap insulin. Dan akhirnya juara pertama dalam daftar ini adalah hati sapi. Produk sederhana yang sering dilupakan, padahal luar biasa padat nutrisi. Kaya glisin, zat besi heme, vitamin A, B12, folat, dan kolin. Semuanya bekerja bersama untuk memperbaiki metabolisme, menurunkan peradangan, dan membantu tubuh mengatur gula darah secara alami. 5 makanan ini bukan sekadar pilihan diet, melainkan strategi nyata untuk memperkuat tubuh dari dalam. Mereka mudah ditemukan, terjangkau, dan terbukti secara ilmiah mampu memberi hasil nyata. Dengan menjadikannya bagian dari pola makan harian, Anda tidak hanya menstabilkan gula darah, tetapi juga meningkatkan energi, melindungi organ penting, dan memperbesar peluang hidup panjang dengan kualitas hidup yang lebih baik. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, tekan tombol suka sekarang juga agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Jangan lupa bagikan kepada keluarga atau teman yang sedang berjuang melawan gula darah tinggi. Dan pastikan Anda berlangganan saluran ini, karena di video berikutnya kita akan membahas makanan yang terlihat sehat tetapi diam-diam bisa memperburuk kadar gula setiap hari. Percayalah, Anda tidak ingin melewatkannya.